Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan coba menyelesaikan pelajaran kita tentang pribadi yang berharga dan yang dibanggakan oleh Tuhan. Kita sudah mempelajari 4 hal terdahulu tentang pribadi yang berharga dan dibanggakan oleh Tuhan, yaitu pribadi dari Daud. Yang kiranya menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Di dalam menjalani kehidupan ini, saudara, bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup jasmania kita. Bukan sekedar mempertahankan hidup secara fisik semata, tetapi supaya kita menjadi hidup yang berharga dan dibanggakan Tuhan selama kita ada di dunia ini. Puji Tuhan. Hal pertama sekedar mengingatkan kita tentang pribadi Daud yang berharga dan dibanggakan oleh Allah adalah adalah pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan dan tidak mencari popularitas pribadi. Kita lihat itu di dalam 1 Samuel pasal 17. Ketika Daud menghadapi Goliat ayat 45 sampai ayat 46. Daud katakan, engkau mendatangi aku dengan tombak, lembing dan pedang. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah orang Israel. Dan Daud katakan, aku akan mengalahkan engkau. Dan supaya seluruh bumi tahu Israel ada punya Allah. Bukan Israel ada punya Daud, tapi ada punya Allah. Daud tidak berusaha mencari popularitas pribadi, tapi dia selalu mengandalkan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, Daud adalah pribadi yang punya tanggung jawab pelayanan. Sekecil apapun pelayanan itu, Daud punya tanggung jawab dan kesetiaan. Dan itu berharga di mata Tuhan. Itu dibanggakan Tuhan. Karena Alkitab katakan, barang siapa yang setia pada perkara kecil, dia akan dipercayakan perkara besar. Haleluya. Yang ketiga, Daud adalah pribadi yang sangat menghormati dan mengutamakan hal-hal rohani bagi kepentingan kehidupan ibadahnya kepada Tuhan. Kita lihat itu ketika Daud dilantik menjadi raja. Dia lalu mempersiapkan satu tenda kemah untuk mengembalikan tabut Allah ke tengah-tengah bangsa Israel, yang merupakan sentral dalam ibadah orang Israel kepada Tuhan. Daud lebih mengutamakan hal-hal rohani, saudara, di atas kepentingannya. Saudara-saudara sekalian, dan itu pribadi yang menjadi kebanggaan oleh Tuhan. Menjadi berharga di mata Tuhan. Yang keempat, saudara, Daud adalah pribadi. Sekarang kita sampai kepada hal yang kelima pagi hari ini, yaitu adalah satu kenyataan, saudara. Secara jujur Alkitab menulis betapa berharganya dan Daud menjadi kebanggaan Tuhan. Daud bukanlah pribadi yang sempurna. Sama dengan saudara dan saya. Kita bukan pribadi yang sempurna. Saudara-saudara sekalian, Alkitab dengan jujur menulis tentang kejatuhan dari seorang Daud. Alkitab menulis 2 kali, 2 peristiwa kejatuhan dari Daud. Saudara-saudara, mari kita lihat di dalam hal yang pertama dalam kitab 2 Samuel pasal 11. 2 Samuel pasal 11 ayat 1.
dan ayat 2. 2 Samuel 11 ayat 1 dan 2. Begini firman Tuhan, saya bacakan bagi kita semua. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya dan seterusnya. Kita tahu peristiwa ini. Ini kejatuhan Daud yang pertama, saudara. Yaitu kejatuhan dalam dosa zina. Kejatuhan ini bermula dalam ayat 1 kita baca. Biasanya setiap pergantian tahun, Raja Daud akan mengelilingi seluruh wilayah kerajaannya untuk memastikan wilayahnya itu aman. Dan itu tugas seorang Raja Daud yang harus dilakukannya setiap pergantian tahun. Dia lakukan itu. Tetapi kali ini kita baca di sini, dia tinggal di istananya. Tugasnya ini, tanggung jawabnya ini, dia delegasikan kepada Yoab panglimanya. Dia sendiri tinggal di istana, menikmati istananya. Saudara-saudara, ketika kita mengabaikan tanggung jawab pelayanan kita, kita sedang melangkah kepada jerat iblis, saudara. Mungkin Daud berpikir, kan tahun berikut masih ada. Tahun berikut nanti saya. Tapi kali ini biarlah Yoab yang pergi. Saya mau istirahat tahan. Saya heran kalau masih ada jemaat yang berpikir begini. Ini hari saya tidak ibadah, ada yang mau diurus lebih penting. Toh minggu depan masih ada. Saudara tahu engkau hidup minggu depan? Nafas ini bukan kita punya. Tuhan punya yang dia bisa ambil sewaktu-waktu. Jangankan minggu depan, besok kita tidak tahu, saudara. Daud ingin memuaskan kesenangannya untuk tinggal di istana. Untuk sementara diabaikan tanggung jawabnya. Saudara-saudara sekalian, sudah sering saya sampaikan dalam kitab Mazmur dikatakan, ketika orang tidak lagi memperhatikan, lalu mengabaikan tanggung jawab pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan menjatuhkannya dan tidak akan bangun lagi. Artinya apa? Kegagalan demi kegagalan engkau akan alami. Tetapi kitab Ayub katakan, ketika orang taat mendengar dan sungguh-sungguh melayani Tuhan, dia akan melewati hidupnya, hari-hari hidupnya dalam kemakmuran, sampai hari-hari akhir tahunnya dalam keberhasilan. Katakan amin. Ya. Ini awal kejatuhan Daud. Mungkin secara manusia bolehlah, masa enggak boleh sekali-sekali nikmati istana itu, kasih kesempatan orang lain lah yang lakukan tanggung jawab itu. Mungkin secara manusia Daud berpikir seperti itu. Tetapi bagi Tuhan tidak. Dan itu sama dengan memberi kesempatan Daud masuk dalam jerat iblis. Iblis menarik perhatian Daud kepada seorang wanita. Dan kemudian Daud jatuh dalam dosa. Saudara, Daud bukan manusia sempurna. Betapapun Daud adalah pribadi yang
berharga dan dibanggakan Allah. Tapi secara jujur Alkitab menulis juga kejatuhan dari seorang Daud. Yang kedua, kejatuhan Daud yang kedua. 1 Tawarikh pasal 21 ayat 1 sampai 4. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah hitunglah orang Israel dari Berseba sampai ke Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Ayat 7 dan ayat 8. Tetapi hal itu jahat di mata Allah. Sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang, dan seterusnya. Kejatuhan Daud yang kedua, saudara, bermula ketika Daud membuka celah kepada iblis. Saudara, iblis membujuk Daud untuk melakukan perhitungan jumlah seluruh bangsa Israel. Saudara, iblis selalu menanamkan dalam hati kita benih kesombongan. Benih itu ada dalam setiap hati kita secara manusia. Tetapi kiranya benih itu jangan pernah diberi kesempatan untuk tumbuh. Ya. Jangan. Sebab ketika kita memberi kesempatan benih kesombongan itu tumbuh, malah petaka yang akan kita alami. Sebab Alkitab katakan Allah memusuhi orang sombong. Ada benih ini dalam hati Daud. Dia membuka celah. Iblis membujuknya untuk menghitung jumlah orang Israel. Secara manusia apa yang salah? Apa yang salah? Apalagi dia sebagai seorang raja besar. Apakah tidak boleh dia menghitung jumlah orang Israel? Secara manusia tidak ada yang salah. Oh, tapi Tuhan tahu ada motivasi tertentu dalam hati Daud. Dia mau tahu berapa besar, berapa banyak rakyat yang dipimpinnya, betapa besarnya dia sebagai seorang raja. Dan Tuhan tahu persis. Alkitab katakan manusia melihat dari luar, tapi Allah melihat sampai ke dalam hati manusia. Motivasi yang ada dalam hati Daud, itu yang dilihat oleh Tuhan. Yoab rupanya memahami ini, dia bilang jangan Tuhan. Tuhan sanggup menambahkan jumlah ini 100 kali lipat kalau Tuhan mau. Tetapi tetap Daud katakan harus hitung. Saudara-saudara, dan ternyata Alkitab katakan hal ini jahat di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, dari dua peristiwa kejatuhan ini, lalu apa yang dapat kita lihat sebagai hal yang berharga dan dapat dibanggakan? Ketika kejatuhan yang pertama, Tuhan suruh Nabi Natan untuk menegur Daud. Ya.
yang dapat kita pelajari dari dua peristiwa kejatuhan Daud, yang kemudian menjadikan Daud pribadi yang berharga dan dibanggakan Tuhan. Yaitu, Daud terbuka dan mau mengakui kesalahan. Ketika Nabi Nathan datang menegur Daud, Nabi Nathan mengawali dengan satu cerita singkat tentang seorang kaya yang tidak adil dan tidak punya belas kasihan, dan seorang miskin yang diperlakukan tidak adil. Waktu dengar cerita itu, Nathan ceritakan kepada Daud. Alkitab bilang Daud menjadi sangat marah. Dia bilang orang kaya itu harus dihukum mati. Dia tidak punya belas kasihan, dia tidak adil. Nabi Nathan bilang, orang itu adalah Tuanku. Saudara, dalam kapasitas sebagai seorang raja, dia ditegur langsung oleh hamba Tuhan. Apakah Daud marah? Tersinggung? Tidak. Dia mengakui kesalahan. Dia bilang, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Inilah pribadi yang berharga dan menjadi kebanggaan Tuhan. Ketika mau ditegur dengan keras sekalipun oleh firman Allah, Daud tidak berusaha membela diri. Tidak. Dia akui, saya sudah berdosa. Daud ditegur dan dihukum Tuhan. Nabi Nathan bilang perbuatanmu jahat di hadapan Tuhan. Kalau mungkin tegur orang biasa, saudara, ini raja besar yang ditakuti dan disegani. Tapi ketika dia melanggar firman Allah, Tuhan pun menegur dia. Ya. Saudara, begitu juga ketika kejatuhan Daud yang kedua. Nabi Gad datang dan menegur dia. Perbuatanmu bodoh. Dan harga dari satu kesombongan, 70.000 orang Israel harus mati. Ya, harus mati. Malapetaka bagi bangsa Israel. Cuma karena satu kesombongan. Saudara-saudara sekalian, tetapi apakah penghargaan dan kebanggaan dari kejatuhan ini adalah karena Daud mau terbuka dan mengakui kesalahan. Dia bersedia ditegur, dihukum pun dia terima. Saudara-saudara, ini pribadi yang berharga dan dibanggakan Tuhan. Sebagai manusia kita tidak luput dari kesalahan. Disengaja atau tidak disengaja. Tetapi ketika engkau ditegur oleh firman Allah, jangan berusaha membela diri dan tersinggung. Siapa kita? Ya. Mari kita belajar dari pribadi seorang Daud. Yang mau menerima ditegur, tidak tersinggung. Ya. Saya selalu katakan, di luar ibadah, saudara boleh bangga dengan jabatanmu dan sebagainya. Segala predikat yang melekat kepadamu. Tapi di dalam ibadah, kita semua sama di hadapan Tuhan. Pribadi-pribadi yang membutuhkan Tuhan. Yang membutuhkan kebenaran firman Allah. Siapapun kita. Daud menyadari itu. Di hadapan Tuhan, dia tanggalkan semua predikat. Saudara-saudara, dan yang luar biasa, Daud membuat suatu pengakuan kepada Tuhan secara terbuka. Ya, secara terbuka. Melalui Mazmur pasal 51. Kita baca. Ayat 1 sampai dengan ayat 14. Tidak mudah, saudara, untuk membuat satu pengakuan terbuka. Dibaca oleh semua orang tentang dosa kesalahan Daud
dan bagaimana dia harus memperbaikinya di hadapan Tuhan. Mazmur 51 mulai ayat 1. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Luputkanlah aku, hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Haleluya. Saudara, ini Mazmur Daud ini satu pengakuan yang terbuka tentang dosa dan kesalahannya. Memohon ampun kepada Tuhan. Menjadikan Daud seorang yang berharga, dibanggakan Tuhan. Saudara, menggenapi apa yang diungkapkan oleh Daud akan kebenaran firman Allah. 1 Yohanes 1 ayat 9. Allah itu adil, setia dan adil. Apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Allah setia dan adil. Mengampuni dan menyucikan segala dosa kita. Katakan amin. Tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Tetapi mari kita mau jadi pribadi yang berharga di mata Tuhan. Ketika kita mau ditegur oleh firman Allah, sekeras apapun, dan kita mau mengakui kesalahan kita kepada Tuhan. Tuhan berkuasa mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Sehingga saudara menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Sebab yang membuat sorga bertempik sorak ketika seseorang datang dan bertobat kepada Tuhan. Daud bertobat kepada Tuhan. Haleluya. Dia menjadi berharga, dibanggakan Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.